Kita lanjutkan ke materi looping atau perulangan. Di dalam Python, looping ada dua jenis. Ada looping for dan looping while. Looping for biasanya digunakan untuk melakukan jumlah perulangan dengan yang spesifik atau tertentu. Biasanya seperti itu. Ya. Nah, looping for melalui nomor indeks dari itemnya. Jadi diakses dari item dengan indeks paling kecil, yaitu indeks 0, begitu seterusnya. Sedangkan looping while akan terus dilakukan perulangan selama kondisinya true. Ketika nanti false, dia akan keluar dari looping while. Untuk lebih jelas, kita buka PyCharm. Kita akan coba membuat coding untuk looping for. Ya. Baik, kita akan membuat sebuah tuple. Misalkan, kita membuat tuple bernama string tuple. Artinya tuple dengan itemnya bertipe data string. Seperti biasa, apel, mangga, jeruk ya. Lalu kita akan melakukan perulangan menggunakan looping for ya. Untuk ya X di string tuple titik 2 artinya string tuple itu ada berapa itemnya? Itemnya kan ada 3, apel, mangga, jeruk. Jadi X ini nilainya pertama indeks ke 0 yaitu apel tadi ya. Kedua mangga dan ketiga jeruk. Maka kita print X. Kita lihat. Jadi untuk apel, print apel, untuk mangga, print mangga, untuk jeruk, print jeruk. Seperti itu logikanya. Nah, bisa ya. Lalu ada cara kedua yang bisa kita lakukan ya dengan menggunakan kita bisa menggunakan range. Range ini apa? Range ini berfungsi untuk menghitung ya indeksnya atau itemnya yang ada di tuple. Nggak hanya tuple sebenarnya, bisa digunakan untuk list, set, dan lain-lain. Tapi kasus ini kita pakai tuple ya. Kemudian ya berarti nilai awalnya pasti 0 ya, karena indeksnya 0. Nilai akhirnya berapa? Kalau misalkan itemnya 3 berarti nilainya 2. Oke. Lalu kita juga akan menggunakan function bernama len. Nah, len ini untuk mengukur atau menghitung jumlah item di dalam tuple. Jadi seperti itu. Kita coba ya. Jadi for i boleh pakai x, boleh i boleh, karena ini bisa dirubah sesuai keinginan. In range. Nah, di range itu artinya dari indeks 0 sampai ke berapa? Nah, itulah fungsi length tadi untuk melakukan perhitungan. Nah, length panjang dari sebuah tuple. Kita gunakan string tuple di sini ya sebagai objek yang dilihat berapa range-nya. Jadi secara kasar gini, length string tuple itu kan 3. Nah, in range 3 artinya ini kan in range 3. Artinya range-nya dari 0 sampai nilainya 3. Berarti 0, 1, 2. Berarti sampai 2 ya. I-nya jadi nilainya 0, 1, 2. Nah, sekarang kita print string tuple. Kita ambil ya nama tuplenya. Nah, karena I-nya nilainya 0, 1, 2 tadi ya, kita indeks aja. Indeks ke 0 berarti I. Ketika I-nya 0, maka yang dicetak ini adalah string tuple dengan indeks ke 0. Makalah apel. Terus balik lagi jadi 1 ya. Maka print string tuple yang indeksnya 1, mangga. Nah, kemudian 2 karena I-nya nilainya sampai 2 ya, sampai indeks ke 2. Sehingga nanti yang dicetak adalah apel, mangga, dan jeruk. Kita coba run. Nah, sama ya. Jadi sangat mudah. Kita juga bisa melakukan looping for pada sebuah string. Contohnya kita misalkan for x in, ini kita misalkan mangga. Jadi yang di print nanti setiap
huruf dari kata mangga ya. Kita print X. Nah, cara bacanya for X in mangga artinya di mangga ini diuraikan satu-satu dari indeks ke 0 sampai terakhir, dari M sampai A. M-A-N-G-G-A ya. Tuh. Mangga ya, jadi diuraikan satu persatu. String juga bisa ya. Oke, selanjutnya kita akan kenalkan namanya konsep nested loop. Atau mungkin loop nest itu kan sejenis sarang, loop yang bersarang kira-kira begitu. Maksudnya apa? Ada sebuah loop di dalam loop gitu. Kira-kira begitu maksudnya. Jadi di dalam loop ada loop. Lalu bawahnya mungkin bunga. Ya, kita nama-nama bunga gitu ya. Nah, bunga ini mungkin kita kasih nama mungkin melati, bunga melati. Terus mawar. Dan yang terakhir adalah bunga anggrek. Nah, oke, sekarang kita lakukan nested loop-nya. Nah, jadi for X in, misalkan buah tupel. Kemudian kita for lagi. For, misalkan Y di dalam bunga tupel. Bunga tupel ya. Kurang in-nya ya, in. Nah, gitu ya. Nah, sekarang kita print. Kita print X dan Y. Nah, cara bacanya gimana? Begini. Jadi for X in buah tupel artinya kan buah tupel ini, yang ini ada 3 ya. Apel, mangga, jeruk. Jadi yang pertama diambil adalah apel dulu karena indeks ke 0. Berarti ini apel nih masuk. Setelah masuk di apel, sekarang looping Y in bunga tupel. Berarti indeks pertama yang diambil adalah indeks ke 0 yaitu melati. Jadi yang pertama kali apel melati sehingga kita print apel melati. Nah, tapi karena ini loop di dalam, maka dia nggak langsung ke mangga. Tapi dia looping di sini dulu, dihabiskan. Berarti X apel Y melati, kemudian dia balik lagi ke for Y ini. Ke indeks kedua yaitu mawar. Maka sekarang tambahannya adalah apel mawar. Diulangi lagi sampai terakhir apel anggrek. Nah, setelah selesai baru ke atas lagi yaitu mangga. Nah, ketika masuk ke item bernama mangga, di looping lagi dari awal melati, mawar, anggrek. Begitu seterusnya sampai dengan jeruk. Kita coba lihat hasilnya. Nah, kita lihat nih ada 9 ya. Apel melati, apel mawar, apel anggrek. Mangga melati, mangga mawar, mangga anggrek. Begitu juga sampai dengan jeruk. Jadi kita bisa melakukan nested loop ya sesuai dengan kebutuhan. Lalu kita ke looping jenis kedua atau perulang jenis kedua yaitu while. Nah, while loop ini dieksekusi atau dilakukan perulangan selama kondisi true. Jadi kalau dia false langsung keluar dari loopingnya. Oke? Nah, kita coba misalkan kita ingin mungkin jika nilai sebuah angka di bawah 10 true, tapi ketika 10 dia jadi false. Oke? Kita buat variabel i ya, nilainya 1. Nah, kita buat nih while selama i-nya di bawah 10, maka lakukanlah perulangan ini. Baik. Nah, ini kita masuk ke looping while-nya. Artinya begini, apakah i lebih kecil dari 10? Kalau benar, lakukan kode yang ada di sini. Maka kita ingin mencetak dulu nilai i-nya, print i gitu ya. Lalu setelah kita cetak, kita mau tambahkan i-nya itu ya. Misalkan i yang akhir ya sama dengan i awal tadi yaitu 1 itu yang di atas ditambah dengan 1. Ini harusnya 2 ya. Sayangnya cara ini jarang digunakan oleh programmer. Jadi kita lakukan komentar. Nah, yang umum digunakan adalah i plus sama dengan 1. Artinya sama dengan di atas ya. Baik, seperti itu ya. Artinya ini kalau dia i-nya 1, di looping while-nya dia dicek dulu benar, maka eksekusi ini. Sekarang satunya dicetak. Sekarang 1 tambah 1, 2. 2 balik lagi ke sini. Apakah 2 lebih kecil dari 10? Karena dia lebih kecil, true.
maka 2 dicetak. Terus sampai dengan nanti ketika 10, ketik lagi apakah 10 lebih kecil dari 10, maka false. Dia akan keluar dari looping while, dia akan ke sini, ya. Kita coba running. Tuh ya hasilnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Gampang ya. Nah sekarang saya ingin kenalkan kata kunci yang sering digunakan untuk looping entah itu while atau for ya. Jadi ada 2 sebenarnya. Yang pertama adalah kata kunci namanya break. Kata kunci break ini dia menghentikan looping meskipun kondisinya true. Jadi kan looping itu nggak bisa keluar kalau dia masih true ya. Ketika false baru keluar. Kalau ini dengan kita kasih tanda break, kata kunci break, maka dia keluar dari looping meskipun kondisi true. Nah kita coba sekarang. I sama dengan 1, sama dengan tadi ya. Lalu sekarang while saat atau jika I nilainya lebih kecil dari 10, ya maka kita akan cetak nilai I-nya ya. Kemudian setelah kita cetak, nah kita ini mencoba menambahkan break ya. Jika I-nya tadi nilainya sama dengan 5 ya. Ingat titik 2 ya, maka kita break. Artinya nanti kalau I-nya 5, dia keluar dari while ini. Oke, jelas ya? Nah, sekarang kita tambahkan I-nya supaya meningkat dari 1, 2, 3 seterusnya. Berarti I plus sama dengan plus sama dengan 1. Nah, kita coba print di sini ya, after looping-nya print. Mungkin kita ini keluar dari loop. Nah, keluar dari looping. Gitu ya. Jelas. Oke, kita coba running. Oh, error. Oh iya, ini while-nya luar titik 2 ya. Mohon maaf. Kita running. Nah, kayaknya tidak ada error ya. Kita lihat 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ketika nilainya 5 dia keluar. Padahal dia kondisinya true loh ya. Jadi itu fungsi break. Nah, selain break ada namanya kata kunci kedua itu continue. Kata kunci ini berbeda dengan break. Jadi kalau continue ini jika diterapkan pada looping, maka dia menghentikan iterasi. Tapi tidak keluar dari loopingnya atau perulangannya. Dia kembali lagi dari awal di loopingnya. Jadi misalkan ada 10 step di situ, dia misal continue diterapkan di step kelima, maka 6 sampai 10-nya tidak dilanjutkan. Selesai di 5, kembali lagi dari awal lagi. Ngecek lagi. Ya. Jika memang kondisinya true di situ ya. Kita coba. Kita buat sebuah variable I, nilainya 1. Nah, selama I ini lebih kecil dari 8, maka sekarang saya mau tambahkan dulu variabel I supaya naik satu persatu ya. I plus sama dengan 1, artinya menjadi 1 di sini ya. Nah, kemudian setelah itu kita uji pakai decision apakah I ini sama dengan 3. Jika sama dengan 3, maaf ini titik 2-nya lupa ya. Nah, jika sama dengan 3, maka kita continue. Artinya kita tidak keluar dari looping, cuma menghentikan iterasinya. Baik, kita print di sini. Kita print I ya. Kira-kira begitu ya. Oke, jadi misalkan ketika nilainya nanti 3 misalkan, I, misal di sini kan print I sudah 2 ya. Nah, naik ke sini, apakah 2 lebih kecil dari 8? Benar, maka ditambah 1, jadi 3. Nah, apakah I sama dan 3? Sama, maka continue. Artinya print di line ke-7 tidak dijalankan. Makanya 3 nanti tidak akan muncul. Tapi lanjut lagi ke atas. Ya, ditambah, apakah 3 lebih kecil dari 8? Benar. Maka di sini 3 tambah 1, 4. Apakah ini 4 sama dengan 3? Tidak, maka print. Jadi ini dilaksanakan ketika dia cuma nilainya 3. Oke, kita running. Nah, kita lihat hasilnya 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3-nya hilang ya. Gampang ya. Mungkin itu saja, semoga bermanfaat dan dipahami dengan pemahaman yang dalam. Ya, kita lanjut ke materi berikutnya.